Shalom anak didik kami yang dikasih oleh Tuhan. Selamat siang. Apa kabarnya? Pasti semuanya dalam keadaan sehat ya nak ya. Hari ini kita kembali beribadah kepada Tuhan lewat ibadah online kita. Untuk itu mari kita persiapkan hati kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Mari kita berdoa. Bersyukurlah kepada Tuhan. Serukanlah namanya, perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Amin. Mari kita puji Tuhan dengan lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita kembali memuji Tuhan bukan dengan kekuatan. Kita percaya bahwa Tuhanlah kekuatan kita di dalam kita menjalani kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Bersatu di dalam doa. Bapa kami di surga, Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan bahwa saat ini Bapa Engkau masih menolong, memberkati, bahkan memimpin kami di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus, saat ini tolong kami dan pimpinlah kami, biarlah kami tetap senantiasa selalu menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Dan hari ini juga kami akan mendengarkan bagian pada firman-Mu, biarlah dengan kuasa Roh Kudus Tuhan yang tetap senantiasa campur tangan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan kepada kita hari ini yaitu yang tertulis di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-23 ayatnya yang ke-28. Beginilah firman Tuhan. Maka berhentilah Saul mengejar Daud dan pergi menghadap
menghadapi orang Filistin. Itulah sebabnya orang menyebut tempat itu Gunung Batu Kelembutan. Amin. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Anak-anak kami yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita lewat nas firman Tuhan ini adalah perlindungan Tuhan. Perlindungan Tuhan. Nah, dalam Perang Dunia Kedua, seorang marinir Amerika Serikat terpisah dari kesatuannya. Ia sendirian dalam hutan belantara. Ia melihat sebuah tebing berbuah dan bersembunyi di sana. Lalu kemudian apa yang dia lakukan di sana? Nah, ia berdoa meminta perlindungan Tuhan. Karena apa? Karena pada saat itu musuh sedang mengejarnya. Nah, sementara ketika ia sudah selesai berdoa, ia melihat seekor laba-laba jatuh dari atas pintu gua dan mulai menenun sebuah jala. Marinir ini tertawa, mana mungkin? Nah, Tuhan, aku perlu sebuah dinding bata dan engkau mengirimkan seekor laba-laba. Nah, marinir ini bertanya, ya, lalu dia mau protes kepada Tuhan. Lalu kemudian dia melihat selama berjam-jam laba-laba itu menciptakan sebuah jala yang banyak lapisannya. Tiba-tiba marinir ini mendengar tentara musuh datang dan ia mendengar suara yang berkata, kita tidak perlu memeriksa di sini. Tidak seorang pun dapat memasukinya tanpa merusak jala ini. Nah, anak didik kami yang dikasihi oleh Tuhan, kecemasan, ketakutan yang dialami oleh marinir ini, ya, pada saat itu dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan memberikan pertolongan lewat seekor laba-laba untuk merakit atau untuk membuat, ya, jaringan jala pada saat itu. Akhirnya marinir ini pun terbebas dan tidak ditangkap oleh musuh. Nah, anak didik kami yang dikasihi oleh Tuhan, Daud dia juga pernah mengalami, yaitu mengenai perlindungan Tuhan, serupa ketika ia bersembunyi dan ketika ia dikejar oleh Saul. Saat itu Daud berada di padang gurun Maon. Saul dan orang-orangnya berjalan dari sisi gunung sebelah sini, sementara Daud dengan orang-orangnya dari sisi gunung sebelah sana. Nah, anak didik kami yang dikasihi oleh Tuhan, seketika itu sekilas tidak ada kesempatan Daud dapat terluput, ya. Tetapi ketika Saul dan orang-orangnya, ya, sudah hampir mengepung untuk menangkap Daud, tiba-tiba seorang suruhan datang kepada Saul dengan pesan, segeralah mundur sebab orang Filistin telah menyebur atau menyerbu negeri kita, ya, dalam melindungi, dan Tuhan juga tetap senantiasa beserta dengan Daud sehingga dia terluput dari kejaran Saul pada saat itu. Nah, anak didik kami yang dikasihi oleh Tuhan, dunia ini penuh dengan ancaman, ya, godaan, setiap bahaya, ya, yang akan mengadang atau yang akan mengancam di dalam setiap kehidupan kita. Nah, timbul satu pertanyaan, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita takut atau apakah kita meminta pertolongan atas perlindungan Tuhan di dalam setiap hidup kita? Secara khususnya buat situasi kita yang saat ini, yaitu buat COVID Corona, ya, COVID-19
yang membuat kita sampai saat ini belum bisa bertatap muka. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk ini? Apakah kita berdiam diri? Apakah kita harus lari dari situasi ini? Tidak, nah. Tetapi yang perlu kita lakukan adalah kita harus memohon perlindungan Tuhan itu ada dalam hidup kita. Ya, naungan Tuhan itu senantiasa dalam setiap hidup kita, sehingga kita boleh tetap senantiasa mendapatkan kekuatan, kesehatan, ya, semangat yang baru yang datangnya daripada Tuhan. Jadi untuk itu membuat anak didik kami yang dikasih oleh Tuhan. Dan saya juga mau sampaikan kepada kita, di dalam bulan ini adalah masa bulan ujian. Ya, bulan 3, bulan 4, bulan 5 itu adalah masa-masa kita untuk mengikuti ujian. Ya, kelas bulan ini adalah ujian pertengahan semester. Nanti bulan 4 juga ujian kelas 9. Nah, apa yang harus kita persiapkan? Apa yang harus kita persiapkan? Kita harus sungguh-sungguh boleh tetap senantiasa memohon perlindungan yang datangnya daripada Tuhan. Dan juga kita juga harus rajin untuk belajar, mempersiapkan diri kita di dalam mengikuti ujian-ujian tersebut. Jadi untuk itu anak didik kami yang dikasih oleh Tuhan, apapun yang kita hadapi, jangan pernah kita takut, tetapi mari semuanya kita serahkan kepada Tuhan. Kita memohon perlindungan Tuhan dalam hidup kita, seperti apa yang dialami oleh Maria ini tadi, seperti apa juga yang dialami oleh Daud ini. Jadi untuk itu biarlah kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang tetap senantiasa setia dan berserah diri kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, buat firman yang sudah boleh kami perdengarkan saat ini, yang sudah mengingatkan kami untuk kami tetap senantiasa selalu setia kepada Tuhan, memohon perlindungan Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kami. Apalagi Tuhan, di dalam kami boleh menghadapi situasi COVID-19 yang masih ada, yang masih merajalela, yang akan membuat kami ketakutan, kekhawatiran. Untuk itu Bapak tolong kami, biarlah kami tetap senantiasa selalu bersandar sepenuhnya hanya kepadamu saja. Terima kasih Bapak. Kami juga serahkan buat seluruh anak didik kami yang saat ini berada di rumah. Biarlah pertolonganmu dan kasih setiamu senantiasa ada bagi mereka. Mereka tetap senantiasa memiliki semangat untuk mereka boleh mengikuti setiap kegiatan-kegiatan proses belajar mengajar daripada Bapak Ibu guru mereka Tuhan, sehingga anak didik kami boleh sungguh-sungguh anak didik yang takut akan Tuhan, anak didik yang taat kepada Bapak dan Ibu guru, anak didik yang hormat kepada orang tua. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mau serahkan juga buat seluruh orang tua anak didik kami, dimanapun mereka berada Bapak, biar lawatan penyertaan boleh kau nyatakan atas kehidupan mereka. Mereka yang bekerja, biarlah Tuhan tetap senantiasa memberkati, sehingga semuanya membuahkan berkat, sukacita, bahkan rezeki Tuhan. Sehingga lewat semuanya itu orang tua anak didik kami boleh melakukan kewajibannya, yaitu dalam membayar pendidikan anak-anaknya di tempat ini. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih Yesus. Kami juga serahkan buat Bapak Ibu guru yang mengajar. Biarlah Tuhan berikan kesabaran, kasih yang datang daripada Tuhan, bahkan semangat yang baru, sehingga mereka boleh tetap senantiasa setia untuk melakukan tugas dan panggilan mereka di tempat ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita sama-sama ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bila kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita terima berkat yang datang daripada Tuhan.
kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih sayang kepada Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, itulah kiranya memberkati, memelihara, bahkan memimpin dalam setiap kehidupan anak didik kami, mulai saat ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa